Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu malam yang sunyi, ketika dunia tertidur dan suara manusia mulai reda, ada seorang hamba yang mengangkat tangannya ke langit. Matanya basah, dadanya penuh harap, lisannya bergetar memanggil satu nama, Ya Allah. Hari-hari pun berlalu, bulan berganti bulan. Doa yang dipanjatkan masih sama. Air mata itu masih jatuh di tempat yang sama. Lalu hatinya mulai bertanya dengan pelan, Ya Rob, mengapa engkau diam? Mengapa doaku seakan tak terjawab? Wahai jiwa yang lelah menanti, wahai hati yang sedang gundah, ketahuilah, Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah mengabaikanmu. Dan doa yang tertunda bukanlah sebuah tanda penolakan, melainkan sebuah undangan mesra dari Naya agar engkau semakin dekat. Sebab yang pertama, Allah Maha mendengar, bukan maha lalai. Dalam Al-Quran, Allah sendiri berfirman dengan sangat jelas, Berdoalah kepodeku, niscaya aku kabulkan untukmu. Ini adalah janji, bukan sekadar harapan. Perhatikan, ayat ini tidak mengatakan segera, tetapi pasti. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa pengabulan doa itu memiliki waktu, bentuk dan hikmah yang tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa selama tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Pertama, doanya dikabulkan segera di dunia. Kedua, doanya disimpan oleh Allah sebagai pahala untuk di akhirat kelak. Atau yang ketiga, Allah akan menjauhkan darinya keburukan yang sebanding dengan doa yang ia panjatkan. Namun, kita sebagai manusia seringkali hanya menginginkan pilihan yang pertama. Kita ingin semuanya serba instan, serba cepat. Padahal, Allah dengan kasih sayangnya seringkali memilihkan untuk kita pilihan kedua atau ketiga, karena itulah yang terbaik dan paling menyelamatkan bagi kita. Yang kedua, mari kita selami rahasia penundaan doa menurut para sufi. Para kekasih Allah, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang agung, Al-Hikam, berkata, Janganlah penundaan pemberian dari Allah membuatmu berputus asa, sebab Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendakmu. Disinilah letak salah satu hijab atau penghalang terbesar dalam doa kita. Kita seringkali tanpa sadar ingin mengatur Tuhan. Kita mendikte Allah kapan harus memberi, apa yang harus diberi, dan bagaimana cara memberinya. Padahal, esensi doa yang sejati bukanlah soal mengubah takdir, tetapi tentang melembutkan hati kita agar selaras dan rida dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin, juga memberikan penjelasan yang sangat indah. Beliau berkata, kadang Allah menunda jawaban doa karena Dia mencintai suara hamba-Nya yang merintih dan terus kembali kepadanya. Coba kita renungkan sejenak. Jika setiap doa yang kita panjatkan langsung dikabulkan, mungkin kita akan segera pergi dan melupakannya. Jika setiap kebutuhan kita langsung terpenuhi, mungkin kita akan lupa bagaimana rasanya mengetuk pintu langit dengan penuh kerendahan hati. Maka Allah menunda agar doa menjadi tempat tinggal bagi ruh kita, bukan hanya sekadar jembatan sementara untuk menyeberangi sebuah masalah. Allah ingin kita terus bersamanya. Yang ketiga, doa bukan sekadar meminta, tapi berdiam di hadapan Allah. Kita sering salah paham, menganggap doa hanya sebatas daftar permintaan. Padahal, doa adalah sebuah dialog spiritual, sebuah momen intim antara hamba dengan Sang Pencipta. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, doa bukan untuk mengubah Allah, tetapi untuk mengubahmu. Doa yang terasa belum dijawab itu seringkali sedang bekerja di dalam diri kita. Ia sedang membersihkan niat kita dari berbagai pamrih. Ia sedang melepaskan ketergantungan kita pada hasil. Ia sedang mengikis cinta dunia yang berlebihan dari dalam hati. Dalam risalah Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi menulis tentang tingkatan doa yang tertinggi. Doa yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba lupa akan permintaannya karena ia telah tenggelam dalam keindahan kehadiran Allah. Itulah makom atau kedudukan doa para arifin. Orang-orang yang mengenal Allah, mereka tidak lagi sibuk dengan apa yang diminta, tetapi sibuk menikmati kebersamaan dengan siapa yang mereka hadapi. Yang keempat, ingatlah selalu
bahwa penundaan itu bisa jadi adalah sebuah bentuk perlindungan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu." Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Berapa banyak doa yang jika dikabulkan saat itu juga justru akan menjadi awal dari sebuah kehancuran bagi kita. Berapa banyak permintaan yang jika dipenuhi seketika malah akan menjauhkan kita dari jalannya. Kita tidak pernah tahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata dalam kitab Futuh Al-Haib, "Jika Allah menahan apa yang engkau minta, ketahuilah bahwa Dia sedang memberimu sesuatu yang lebih halus dari apa yang engkau pahami." Mungkin kita meminta bentuk, tapi Allah ingin memberi kita makna. Mungkin kita meminta harta, tapi Allah ingin memberi kita keberkahan. Kelima, doa yang tertunda itu sejatinya sedang melatih dua otot spiritual kita yang paling penting, sabar dan ridha. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Kebersamaan dengan Allah adalah hadiah terbesar, dan salah satu jalannya adalah melalui kesabaran dalam menunggu jawaban doa. Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, doa yang terus diulang-ulang meskipun belum dikabulkan adalah tanda penghambaan yang murni. Ini menunjukkan bahwa kita beribadah kepada Allah bukan karena pemberiannya, tapi karena Dia memang layak untuk disembah. Sabar dalam berdoa bukan berarti pasrah tanpa harapan, tetapi memiliki harapan tanpa menuntut syarat. Ridha bukan berarti berhenti meminta, tapi merasa tenang dan damai dalam hati, meskipun apa yang diminta belum diberi. Poin ke-6, jangan pernah terburu-buru dalam berdoa. Ini adalah salah satu adab yang sering kita lupakan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, "Apa maksud tergesa-gesa itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu dengan berkata, "Aku telah berdoa dan terus berdoa, tapi aku lihat belum juga dikabulkan." Lalu ia merasa putus asa dan meninggalkan doa. Sikap tergesa-gesa ini adalah tanda bahwa kita masih menyembah hasil, bukan menyembah Tuhan yang Maha mengetahui kapan hasil terbaik itu tiba. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ingatlah bahwa doa adalah bukti kedudukanmu di hadapan Allah. Ibnu Athaillah berkata lagi dalam Al-Hikam, "Jika Allah membuka pintu doa bagimu, ketahuilah sesungguhnya Dia ingin memberimu." Terbukanya lisanmu untuk berdoa, tergeraknya hatimu untuk memohon, itu sendiri adalah sebuah pemberian yang luar biasa. Bisa jadi, pintu permintaan ditutup untuk sementara, tetapi pintu munajat, pintu berbisik-bisik mesra dengannya, dibuka lebar-lebar. Dan itu jauh lebih mulia. Wahai jiwa yang lelah menunggu, jangan pernah kau ukur cinta Allah dengan cepat atau lambatnya sebuah jawaban. Karena ada doa yang dikabulkan bukan dengan perubahan keadaan di luar sana, tetapi dengan datangnya ketenangan yang mendalam di dalam dada. Jika doamu terasa belum juga dijawab, mungkin Allah sedang berbisik lembut kepadamu, "Tetaplah di sini bersamaku. Aku suka mendengar suaramu. Aku rindu engkau mengetuk pintuku." Maka teruslah berdoa, teruslah menangis, teruslah berharap, karena doa yang tertunda seringkali adalah doa yang paling dicintai olehnya. Doa yang sedang memurnikan jiwamu dan mengangkat derajatmu di sisinya. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar yang konstruktif agar ada perbaikan pada konten-konten berikutnya. Dan yang terpenting, niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridho dan menjadikannya amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.